instansi pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam optimalisasi pengumpulan penerimaan negara. Bagaimana tidak? Total 2.540,4 triliun rupiah dianggarkan untuk belanja negara dalam APBN 2020, serta memiliki andil dalam pengumpulan target penerimaan negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah. Fantastis, bukan? Namun, ada yang perlu diperhatikan. Sosialisasi tentang kewajiban perpajakan instansi pemerintah tentu telah dilakukan. Namun pada kenyataannya masih banyak instansi pemerintah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Perhatikan permasalahan berikut dan simak isi materi. Pada saat pengadaan barang kepada rekanan, bendahara instansi pemerintah memiliki suatu kewajiban, yaitu memungut PPh pasal 22 dan PPN. Yang menjadi objek pungutan PPh pasal 22 yaitu seluruh transaksi belanja barang, sedangkan yang menjadi objek pungutan PPN yaitu seluruh transaksi barang dan jasa. Sementara itu, yang bukan merupakan objek PPh pasal 22 dan PPN adalah sebagai berikut. Sementara itu, yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN adalah sebagai berikut. PPh 22 yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Pertama, pembelian gabah dan atau beras. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Yang ketiga, pembayaran kurang dari atau sama dengan 2 juta rupiah dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang keempat, pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Yang kelima, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Yang keenam, apabila lawan transaksi merupakan wajib pajak PP23. Dan yang terakhir adalah apabila lawan transaksi mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22. Adapun PPN yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah, apabila pembayaran yang jumlahnya maksimal 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, pembayaran atas tagihan rekening telepon. Yang keempat adalah pembayaran atas jasa angkutan udara kepada perusahaan penerbangan. Yang kelima, pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT Pertamina. Yang keenam, pembayaran atas pembebasan tanah. Serta yang terakhir adalah pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar pemungutan PPh pasal 22 dan berapakah tarifnya? Coba kita tanya asisten Google kita. Oke Google, berapa tarif PPh 22 untuk instansi pemerintah? Menurut KPPN Metro, atas pembelian barang yang dilakukan oleh JPB, bendahara pemerintah, BUMN BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Nah, dasar pemungutan pajak untuk PPh pasal 22 adalah harga pembelian barang tidak termasuk PPN, sedangkan untuk tarifnya sebesar 1,5% dari dasar pemungutannya. Bagaimana dengan PPN? Coba kita tanya Google sekali lagi. Oke Google, berapa tarif PPN untuk sejagat raya Indonesia? Nah, dasar pemungutan PPN adalah harga jual. Sedangkan untuk tarifnya sebesar 10% dari dasar pemungutannya. Pada saat pengadaan barang kepada rekanan, bendahara memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 22 dan PPN. PPh pasal 22 dan PPN dipungut berdasarkan objek dan tarif yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, pemungutan ini dilakukan oleh bendahara pada saat dilakukan pembayaran kepada rekanan.
Untuk lebih memahami tentang pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN oleh instansi pemerintah, kami akan menjelaskan melalui sebuah contoh. Pada 12 Agustus 2020, PTA yang merupakan PKP menjual sebuah barang ke instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama B. Transaksi ini memenuhi kriteria untuk dipungut PPh pasal 22 dan PPN. Instansi pemerintah memungut PPh pasal 22 menggunakan SSP yang dibuat atas nama PTA, sehingga atas pemungutan tersebut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan PTA. Selanjutnya, instansi pemerintah harus melaporkan transaksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 22 ke KPP Pratama B sebelum tanggal 20 September 2020. SPT dapat disampaikan secara langsung atau secara elektronik melalui laman DJP online. Untuk pemungutan PPN, PTA sebagai PKP rekanan harus menerbitkan faktur pajak dan bendahara harus melaporkan pemungutan tersebut menggunakan SPT masa PPN 1107 Put, baik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebelum tanggal 30 September 2020. Apabila SPT masa PPh pasal 22 tidak dilaporkan, maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk SPT masa PPN akan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000. Saya Bendahara Dana Desa. Saya memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya dalam rangka penyetoran pajak saya sering menggunakan satu NPWP, yaitu NPWP instansi pemerintah untuk semua transaksi pemotongan pajak maupun pemungutan pajak. Apa tindakan saya itu dapat dibenarkan? Kemudian permasalahan saya yang lain itu kemarin ada dapat STP. Untuk pembayarannya sendiri itu untuk pengisian kode billingnya apa bisa tetap menggunakan kode billing untuk PPh pasal 22 atau sebenarnya mempunyai kode billing tersendiri yang berbeda dari pembayaran kode billing untuk PPh pasal 22. Baik, terkait dengan pemaparan permasalahan yang telah disampaikan, sebenarnya terdapat dua kasus. Yang pertama terkait dengan NPWP, yang kedua terkait dengan kode jenis setoran. Di mana dalam penyelesaian kasus NPWP tersebut sebenarnya ada perbedaan antara pemotongan dan pemungutan dalam pembuatan kode billing, di mana untuk pemotongan pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 itu dalam pembuatan kode billingnya akan menggunakan NPWP dari instansi pemerintah, sedangkan untuk PPh pasal 22 dan PPN yaitu terkait dengan pemungutan pajak itu akan menggunakan NPWP dari rekanan dalam pembuatan kode billing. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan NPWP tersebut, sebenarnya bendahara atau instansi pemerintah dapat melakukan pemindahbukuan ke kantor pajak dan tentunya memerlukan waktu dan proses dalam penyelesaiannya. Terkait permasalahan yang kedua mengenai kode jenis setoran, sebenarnya dapat diselesaikan dengan pemahaman yang lebih mengenai kode jenis setoran dan kode akun pajak. Tentunya untuk transaksi yang berbeda akan menggunakan kode yang berbeda pula dalam melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22. Atas kasus yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan STP, yaitu pembayaran STP tersebut tidak dapat menggunakan kode billing untuk pembayaran PPh pasal 22 karena kode billing yang digunakan untuk pembayaran STP adalah 411 122 300, sedangkan pembayaran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Dana Desa akan menggunakan kode billing 411 122 903. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penyetoran, bendahara atau instansi pemerintah dapat melakukan pemindahbukuan ke kantor pajak. Yaitu dari pembayaran PPh pasal 22 ke jenis setoran STP. Ini untuk beragam macam dari jenis kode billing penyetoran PPh pasal 22 akan ditampilkan di sini. Permasalahan kedua, ketika melakukan pembayaran kepada rekanan, tentu bendahara instansi pemerintah akan melakukan pemungutan. Namun, jika jumlah pemungutan paling banyak Rp2 juta, pemungutan tidak perlu dilakukan selama jumlah tersebut bukan jumlah yang pecah-pecah.
Tapi sayangnya, banyak bendahara instansi pemerintah yang masih kebingungan dan belum memahami maksud pembayaran terpecah-pecah itu seperti apa. Karena itu, seringkali terjadi ada transaksi yang harusnya dipungut tapi tidak dipungut, atau sebaliknya, tidak dipungut tapi malah dipungut. Bahaya bukan? Jadi, agar kejadian itu tidak terjadi, yuk kita simak penjelasan berikutnya. Misalnya, seorang bendahara instansi pemerintah membeli sebuah barang seharga 2.500.000. Namun, berdasarkan kesepakatan dengan rekanan, atas transaksi itu dilakukan dalam 5 kali pembayaran, yaitu sebesar Rp500.000 setiap pembayaran. Apakah bendahara instansi pemerintah wajib memungut PPh pasal 22 ketika melakukan pembayaran tersebut? Ya, jawabannya adalah wajib dipungut. Jadi, walaupun pembayarannya Rp500.000, bendahara wajib memungut PPh pasal 22 sebesar Rp7.500. Karena transaksi ini termasuk dalam pembayaran yang terpecah-pecah, di mana jumlah pembayarannya sudah melebihi Rp2 juta. Beda halnya apabila bendahara instansi pemerintah membeli barang seharga Rp500.000. Atas transaksi ini, bendahara pemerintah tidak perlu memungut PPh pasal 22 sebesar Rp7.500 karena termasuk dalam objek yang dikecualikan dalam pemungutan. Jadi gimana? Sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, jangan sampai salah pungut ya. Kesalahan selanjutnya ialah lawan transaksi yang menolak untuk dilakukan pemungutan. Dalam kenyataannya, beberapa lawan transaksi instansi pemerintah mungkin saja menolak untuk dilakukan pemungutan PPh pasal 22 dan PPN. Alasan mereka menolak tentu saja bermacam-macam. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah? Sebagai pencegahan, sebaiknya instansi pemerintah melakukan komunikasi kepada lawan transaksi sebelum transaksi dilakukan. Komunikasi ini terkait dengan kewajiban pemungutannya tadi. Apabila lawan transaksi bersedia, maka transaksi dapat dilakukan. Namun, apabila lawan transaksi menolak, maka instansi pemerintah dapat mencari lawan transaksi lain yang setuju akan adanya pemungutan tersebut. Sekian dan terima kasih.